Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Alif Rahman, NIM H24190095, dan rekan saya. Arif Furqon H2418009. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Jadi apa sih analisis regresi linear sederhana itu? Jadi analisis regresi linear sederhana ini memiliki tujuan untuk menguji sebuah pengaruh dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat, biasanya ditandai dengan huruf X untuk variabel bebas dan huruf Y untuk variabel terikat. Kemudian untuk syarat uji dari regresi linear sederhana ini, pertama datanya itu harus valid serta reliable, jadi harus telah melewati uji validitas dan reliabilitas. Kemudian yang kedua adalah data juga harus telah lolos dan melewati uji normalitas serta uji linearitas. Selanjutnya dasar pengambilan keputusan dari uji regresi linear sederhana mengacu pada dua hal. Yang pertama ada membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,005. Jadi di sini bila nilai signifikansi yang diperoleh sebesar kurang dari 0,05, artinya variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian apabila sebaliknya nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, berarti nilai variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya yang kedua adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai T hitungnya kurang dari T tabel, maka variabel X ini tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian lanjut saja kita coba praktikkan dengan SPSS-nya langsung. Pertama, pertama kita buat new dataset. Di sini pilih yang variable view. Kemudian masukkan namanya ini, untuk pertama kita masukkan yang variabel bebasnya yaitu X. Kemudian di sini variabel Y. Lalu di label, diisi nama datanya. Pada kali ini saya akan menggunakan, pada contoh ini saya akan menggunakan contoh ini, yaitu diambil dari skripsi pengaruh trust kepada calon terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa, di mana variabel bebasnya adalah trust X dan variabel terikatnya Y, partisipasi. Maka dimasukkan ke sini untuk variabel X-nya adalah trust dan variabel Y-nya adalah partisipasi. Kemudian setelah selesai, kita pencet yang data view, maka di sini akan ada nama data X dan juga data Y. Setelah melakukan hal tersebut, kita copy semua data yang ada di sheet, kemudian di paste ke SPSS-nya. Nah, setelah proses ini disebut dengan data entry. Kemudian setelah sudah kita pencet yang analyze, kemudian pilih yang regression dan pilih yang karena banyak ini pilih yang linear. Nah, di sini ada pilihan untuk data dependent dan data independent. Pertama untuk data independennya kita masukkan trust X, kemudian untuk yang dependennya kita masukkan Y. Setelah itu sudah pencet OK. Nah, kemudian diperoleh datanya sebagai berikut. Pertama ada hasil variables entered atau remove. Jadi pada bagian ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkannya adalah trust sebagai variabel independen, kemudian partisipasi sebagai variabel dependen.
Sebenarnya saya zoom sedikit ya. Nah, sementara itu metode yang digunakannya adalah metode enter seperti yang dilihat di sini. Kemudian selanjutnya ada model summary. Di output bagian kedua ini, tabel menjelaskan tentang besarnya korelasi atau hubungan, atau ini ditandai dengan huruf R, yaitu sebesar 0,463. Nah, dari output tersebut diperolehlah koefisien determinasi atau R square sebesar 0,215, atau yang mendapat berarti juga pengaruh variabel bebas trust terhadap variabel terikat partisipasi adalah sebesar 21,5%. Selanjutnya ada tabel ANOVA, namun karena tabel ANOVA tidak digunakan dalam regresi linear sederhana, sedangkan ini tabel ANOVA digunakan pada uji regresi linear berganda, maka kita tidak akan menjelaskannya. Selanjutnya ini ada tabel koefisien. Di tabel ini dapat diketahui nilai konstan A sebesar 9,481, sedangkan nilai trust di sini B atau koefisien regresinya sebesar 0,438. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX, jadi merupakan persamaan regresi pada umumnya, sehingga diperoleh Y sama dengan 9,481 ditambah 0,438X. Sehingga dapat disimpulkan atau diartikan bahwa konstanta sebesar 9,481 ini berarti nilai konsisten variabel partisipasinya sebesar 9,481, sedangkan untuk koefisien regresi X sebesar 0,438, dia menyatakan bahwa tiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasinya juga akan bertambah sebesar 0,438. Kemudian koefisien regresi tersebut ini bernilai positif, di mana maksudnya adalah angkanya bernilai positif, tidak negatif, angka yang 0,438 ini, sehingga dapat dikatakan juga bahwa pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif arahnya. Saja ini pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Nah, berdasarkan nilai signifikansi dari tabel koefisien tersebut, diperoleh signifikansi sebesar 0,0000, di mana ini lebih kecil daripada 0,05. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa variabel trust atau X ini memiliki pengaruh terhadap variabel partisipasi atau variabel Y, variabel dependen. Kemudian berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung di sini sebesar 3,735 dengan nilai T tabel 2,008. Di sini nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabel, sehingga di sini juga memiliki kesimpulan bahwa variabel trust atau variabel dependent X, variabel independent X berpengaruh terhadap variabel partisipasi atau variabel dependent Y. Kemudian ini ada rumus mencari T tabel. T tabel sama dengan alfa dibagi 2, kemudian koma N min K min 1. Di mana alfa ini merupakan nilai 0,05 pada umumnya dibagi 2, kemudian 53 ini merupakan jumlah datanya dikurangi 1 dan dikurangi 1 koefisien. Sehingga diperoleh nilai 0,025,51, dan bila dilihat pada tabel distribusi nilai T tabel, ini kita cari yang 0,025 dan tadi pada 51. Ini 0,25 dan 51 ini adalah 2,008. Maka diperolehlah nilai T tabel sebesar 2,008.
Nah, kesimpulannya dari data ini adalah kalau variabel trust, variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel partisipasi. Oke, untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya sedikit menambahkan dulu tentang asumsi dasar, tentang konsep dasar uji regresi sederhana, menambahkan sedikit dari yang di awal tadi. Jadi tujuan regresi sederhana adalah menguji pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, ada dua variabel tadi ya, ada independen, yaitu variabel bebas yang mempengaruhi, dan juga ada variabel dependen, yaitu variabel terikat atau yang dipengaruhi. Nah, dalam analisis regresi ini akan dikembangkan sebuah estimating equation, yaitu model atau persamaan regresi, yaitu suatu formula matematika yang mencari nilai variabel dependen dari hasil variabel independen yang diketahui. Nah, analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan di mana dalam model tersebut ada suatu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen atau variabel bebas. Nah, asumsi dasar untuk uji regresi sederhana ini yaitu pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau dengan membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas yaitu 0,05. Oke, kita langsung ya masuk ke soalnya. Nah, di sini bisa kita lihat datanya dulu. Ada pelayanan pariwisata dan juga ada kepuasan pelanggan. Nah, pelayanan pariwisata ini adalah variabel independen, yaitu variabel X, dan independennya itu kepuasan pelanggan, yaitu variabel Y. Nah, seperti yang di awal tadi, kita masukkan dulu ke dalam SPS-nya, yaitu di variabel view. X-nya yaitu tadi pelayanan pariwisata dan Y-nya adalah kepuasan pelanggan. Oke, kemudian kita masukkan datanya dari data yang kita punya ke dalam sistem. Nah, kita lihat di sini sudah ada hasilnya dan kita klik analyze. Kemudian regresi dan linear. Dan nanti keluar hasilnya dan kita masukkan dulu. Pelayanan pariwisata adalah yang ya independen dan kepuasan pelanggan adalah dependen. Nah, sudah keluar hasilnya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini untuk yang pertama ya, yaitu tentang variabel entered remove ya. Nah, di sini yang menjadi dependent variable ataupun variabel dependent di sini adalah kepuasan pelanggan, sedangkan yang menjadi independent variable adalah pelayanan pariwisata. Nah, kemudian kita masuk ke model summary-nya. Nah, tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R. Di sana ya bisa kita lihat, yaitu 0,729 dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R2 sebesar 0,532 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas ataupun variabel bebas tadi adalah pelayanan pariwisata. Nah, terhadap variabel terikat yaitu kepuasan pelanggan adalah sebesar 53,2%. Sedangkan sisanya yakni 46,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain yaitu di luar faktor variabel X. Yaitu tadi variabel X adalah pelayanan pariwisata. Kemudian kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel ANOVA. Nah, output bagian ANOVA pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel pelayanan pariwisata ataupun variabel X terhadap variabel kepuasan pelanggan yaitu variabel Y. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung yaitu 17,061. Nah, dengan tingkat signifikasi probabilitas adalah 0,001 kecil dari 0,05. Maka modul regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel hasil belajar.
Kemudian kita masuk ke tabel koefisien. Nah, output bagian koefisien pada tabel koefisien pada kolom B pada konstantan yang A ya adalah 27,136, menunjukkan pengaruh positif variabel independen, yaitu tadi pelayanan pariwisata. Bila variabel independen naik atau berpengaruh dalam satu satuan, maka variabel hasil belajar akan naik atau terpenuhi. Nah, kemudian koefisien regresi X sebesar 0,732 menyatakan bahwa jika motivasi belajar X mengalami kenaikan satu satuan, maka hasil belajar mengalami kenaikan satu satuan, maka untuk variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,732 atau 73,2%. Oke, mungkin itu dari penjelasan kami. Ada dua contoh ya. Tadi yang pertama ada tentang yang telah dijelaskan oleh rekan saya, dan yang kedua itu tentang pariwisata. Dikembalikan lagi ke rekan saya, Alif. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila masih ada pertanyaan atau kekurangan, mohon maaf, dan untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.